Ini saya akan ngajarin ibu itu ya, pembukuan ya Bu ya, sederhana buat mainan anak ya Bu ya. Nah, mau ngasih tahu Bu kalau kenapa sih kita tuh perlu itu. Terus kedua itu mencegah usaha mati. Dengan mengetahui kondisi keuangan, maka kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Misalnya kayak misalnya ada bahan baku yang masih ada, kita nggak usah beli lagi. Jadi kita bisa meminim itu buat uang kas Bu. Terus yang ketiga itu sebagai bahan dasar dokumen. Jadi kenapa sih perlunya ada dokumen-dokumen itu tuh? Karena misalnya kayak ibu mau mengajuin kayak di bank itu kan ada kredit itu ya. Jadi penting biasanya buat bank tuh mengetahui posisi keuangan yang ibu jalankan itu. Terus ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, yaitu biasanya ibu kalau uang usaha itu biasanya dimasukin di rekening pribadi apa bisnis? Oh ya, kalau itu saya masukkan di rekening pribadi. Nah itu tuh salah ibu sebenarnya. Jadi kita harus pisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Jika rekening pribadi dan bisnis itu digabung, maka kita bisa terjadi kayak ngerasa wah uang kita nih banyak, padahal itu kan uang buat usaha ya Bu ya. Terus tipsnya itu supaya uang keperluan pribadi atau keluarga tidak mengganggu uang usaha, maka harus ditentukan berapa besar uang bagian untuk pribadi. Terus juga sangat-sangat disarankan untuk menentukan setiap tanggal berapa akan diambil bagian pribadi tersebut. Terus Bu, ini ada format pembukuan Ibu. Nah, yang pertama itu ada dokumen pendukung Bu. Dokumen pendukung itu sangat penting. Biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada invoice itu tagihan Bu. Kalau buat di usaha-usaha kecil itu atau di toko itu namanya nota atau penjualan atau bon. Nah, dalam transaksi kecil itu hanya menggunakan bon atau nota penjualan atau bahkan cukup dicatat dalam buku penjualan harian. Misalkan menjual barang di warung atau toko, cukup kita catat di buku penjualan harian saja karena kita juga tidak memberikan bon pada pembeli. Jika menggunakan bon atau nota penjualan, harap menggunakan nomor urut. Hal ini untuk memudahkan tracking pencatatan di kemudian hari. Dan format bon bisa menggunakan buku bon yang banyak dijual di toko buku. Sedangkan untuk transaksi yang besar, biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya grosir gitu tuh itu biasanya makanya invoice atau tagihan. Nah ini Bu, contohnya apa ini, misalnya ini tokonya itu nanti ditulis toko apa ya, misalnya toko A ya Bu ya, alamatnya di mana, nomor invoice-nya ini misal 001, terus tanggalnya tanggal ordernya ya Bu ya, terus nomor PO itu biasanya kalau perusahaan tuh ada nomor PO Bu, pre-order gitu, terus ditunjukkan kepada toko siapa, namanya siapa, alamatnya. Nah ini deskripsinya itu nama mainannya. Nama mainannya misalnya kitiran gitu ya Bu ya. Kitiran jumlahnya misalnya 100, harga satuannya misalnya 3.500 ya Bu ya. 350. Terus yang kedua itu ada pencatatan kas atau uang keluar masuk. Pencatatan yang paling dasar atau basic apapun bisnisnya adalah menggunakan buku kas. Dengan dan ini Bu, saya kasih bukunya buat Ibu jalankan di usahanya. Terima kasih ya Mbak. Semoga dengan pembukuan ini saya bisa menghitung keluar masuk uang saya. Amin. Semoga usahanya lancar terus ya Bu ya. Semoga pandemi ini juga bisa segera hilang, terus juga usaha Ibu bisa berjalan. Terima kasih Bu.